di sini cari duit agak susah angkat tangan. Ayo jujur. Saya nggak ngomong susah, agak susah aja, agak susah. Angkat tangan. Nih, Anies jujur, Ali jujur. Yang lain nggak jujur tuh ya, nggak jujur. Orang yang cari duit agak susah, itu pasti jawabannya adalah karena terlampau mencintai duit. Selesai. Orang yang cari pangkat susah, jawabannya terlampau mencintai pangkat. Orang yang cari istri susah, karena terlampau mencintai wanita. Jadi gak dirapi-rapi. Oh masuk Bung, masuk. Oh ini yang bicara berpengalaman kok. Jadi yang sambat-sambat sama Habib Novel dan Habib-Habib yang lain dan kiai-kiai yang lain, kenapa Habib bisa cari duit susah? Jawabannya, karena kamu terlampau mencintai duit. Kalau kamu pengen cari duit gampang, jangan cintai duit. Maksudnya jangan cintai gimana? Buang gak masalah, gak cinta. Jadi kalau pengen istrimu gak hilang, siap membuang. Maksudnya coba buang, ngawur kamu. Jangan salah tafsir, artinya itu enteng gitu loh, paham ya? Ya kalau kamu takut kehilangan, akan hilang. Gak percaya praktek no. Takut kehilangan akan hilang apapun itu. Karena Allah Maha Pencemburu. Kamu hanya boleh takut kehilangan Allah, gak boleh takut kehilangan yang lain. Yang lain monggo hilang, tapi ojo gitu loh. Paham ya? Itu sikap hati, hati. Apapun yang kita masukkan ke dalam hati terlampau, sama Allah pasti akan dicabut. Apapun itu. Jadi kalau sekarang kita hidup kok susah, jawabannya itu pasti yang membuat kita susah itu ada di hati. Kalau nggak ada di hati, enteng-enteng, apapun itu. Makanya prinsip saya dalam mengelola Majlis Ar-Raudhah simple, teklekan hati minggato. Kenapa? Teman saya pergi semua nggak jadi masalah. Yang penting Tuhanku nggak pergi meninggalkan aku. Tapi ojo lungo. Paham maksudnya kan? Itu sikap hati. Artinya hargai orang, hormati orang, sayangi orang, tapi hati nggak takut kehilangan. Kenapa kamu susah beli motor? Karena kamu takut kehilangan motormu yang ada ini. Coba kalau kamu nggak takut kehilangan, hilang nggak jadi masalah. Sama Allah dikasih, kasih dia. Kenapa? Nggak takut kehilangan. Ibunya ngomong, nak, aku pengen umroh, nggak punya duit. Ada bu? Nggak ada tuh nggak mungkin. Ada. Dari mana? Tunggu 10 menit. Keluar, terus balik naik ojol. Ibu nanya, mana motormu? Alhamdulillah, ibu berangkat umroh. Lah motormu mana? Ibu umroh naik motor saya. Keren. Nangis, ibu moga-moga awakmu entuk pesawat nah. Kan nanggung. Doanya mudah-mudahan dapat pesawat. Bukan dapat motor. Amin. Bu, sudah biasa aja bu, jangan lebih bu. Masya Allah. Biasa, gak enak jadi bu, aja lebih bu, sudah. Insya Allah, amin. Ibu berangkat. Ayo, tak daftar no bu. Masya Allah. Ibunya suruh di rumah, dia yang ting. Bu, selesai, besok berangkat. Tunggu cepet nak. Oh iya, naik motor saya cepet berangkat umrohnya. Gak takut kehilangan. Nah sekarang uang 10.000 aja dipikir 5 hari yo. 10.000 mikirin 5 dino gitu. Takut kehilangan. Ya hidupnya susah. Itu sudah menjadi sunnatullah. Siapa yang kamu masukkan ke dalam hatimu, aku akan cabut dari hatimu. Terus ngeluh apa? Bojo. Ini sebetulnya nggak boleh di-share nih. Nanti banyak istri tahu repot. Tapi terlanjur live streaming ya. Kamu kalau takut kehilangan istrimu, hidupmu akan tersiksa dengan istrimu itu. Contoh, bojone nyekel handphone, langsung komen, BA sopo?
Ini ciri-ciri orang sakit jiwa tapi nggak sadar. Kamu WA siapa? Nggak WA. Ngapain pegang handphone? Ya cuma pegang. Lah ngapain handphonenya dipegang? Lah ya mau megang. Gak mungkin kamu megang gak ada tujuan. Kenapa megangnya sembunyi-sembunyi? Orang delik-delik gitu. Terang-terangan gak ada. Saking takut kehilangan istrinya. Pasti nanti kamu akan kehilangan istrimu. Sesuai ra kuat bojone moro marang bapake. Pak, apa? Bojoku edan, Pak. Gendeng. Urip kaya ngene karo bojo model ngono iso mati ngadeg, Pak, Pak. Golekno liyane, Pak. Hilang. Karena terlampau takut kehilangan. Lo jalankan syariatnya Allah, jalankan. Ya, jalankan syariatnya Allah. Hukum Allah jalankan. Tapi hatimu enggak begitu. Makanya dalam syariat, kalau jenengan belajar syariat Islam, ya didik aku ya paham, didik. Saya belum paham banget. Yang paham banyak itu Habib Muhammad. Itu belajar hukum Islam banyak. Kalau saya itu tak belajar didik. Nanti biar saya bisa belajar sama yang lain. Itu dalam hukum Islam, suami yang pergi keluar kota, kalau pulang tidak boleh malam hari. Kalau masuk kota itu malam hari, disuruh di luar kota dulu, masuk rumahnya pagi atau siang hari, nggak boleh malam hari. Kenapa? Karena nanti takut dibisiki setan, kamu datang malam hari mencurigai istrimu lagi berbuat yang tidak senonoh dengan orang lain di rumahmu. Khawatir ada pemikiran seperti itu. Islam melarang pulang memergoki malam-malam. Surprise, wengi-wengi delalah ning omahe ana tuyul. Manusia enggak jelas ya, geger. Enggak boleh. Artinya harus pulang dengan pikiran yang bersih. Enggak boleh. Cari-cari pengen tahu enggak boleh. Cukup ngandani wa ma alaika illal balagh. Aja lanangan lo ya, aja. Tapi kalau tiap detik aja lanangan lo ya, aja lanangan yo, stres. Ya, stres. Paham Bapak-bapak? Mungkin Anda salah satu pelakunya. Lu maybe itu ya. Anda itu kan bisa yang di sini, bisa yang di rumah atau di alam gaib, wallahu a'lam. Loh ini kan yang hadir bisa manusia, bisa jin, bisa setengah manusia, setengah jin. Setengah manusia, setengah jin. Mungkin ada jin yang kemanusiaan, ada manusia yang kejinan. Wallahu a'lam. Ikhwani rahimakumullah. Boleh dilanjut? Jadi kalau kita perhatikan, semua yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW itu diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajarannya apa? Biar Nabi hanya fokus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita pengen, kita belajar dari sini, kita pengen gak kehilangan orang-orang terdekat kita, jangan biarkan orang-orang terdekat kita mengganggu fokusnya kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan, jadi Allah saja. Allah, kerjaan kok membuat kita takut, ya takut kehilangan pekerjaan, hilang. Wah, ini nanti hilang. Kamu kalau kerja jangan takut kehilangan pekerjaan, tapi ya coba hilang no. Paham maksud saya kan? Jadi nyantai, jalani pekerjaan sesuai aturan yang berlaku, tapi nggak takut kehilangan. Jadinya enak, hidupnya enaknya luar biasa. Makanya saya belajar banyak dari sejarah Nabi Muhammad SAW yang satu ini. Saya ajari teman-teman saya. Kamu jangan pernah takut kehilangan teman, tapi jangan kamu hilangkan temanmu. Jangan pernah takut kehilangan teman, tapi jangan kamu hilangkan temanmu. Berbuat sebaik mungkin pada semua orang yang berteman sama kamu, tapi kamu jangan takut kehilangan dia. Kalau dia hilang pergi nggak masalah, minta aja sama Allah biar dikembalikan. Biasa-biasa saja. Oh coba gondali, ojo hilang, stres awakmu. Nanti hilang akhirnya, nanti hilang. Sampai di sini jelas atau nggak jelas? Paham?